teman-teman, balik lagi sama aku Reno Desi. Ih, nggak pakai serem tapi aku akan cerita yang serem. Oke, di segmen kali ini aku akan membahas tentang Menara Saidah, di mana menara ini sebenarnya mungkin beberapa tahun lalu itu sempat menjadi viral karena kejadian-kejadian mistis yang ada di menara tersebut. So, aku akan membahas sedikit tentang Menara Saidah ini. Aku mohon maaf kalau misalnya nanti ada kesalahan pada pengucapan aku atau menyinggung siapapun, mohon maaf sebelumnya. Ini hanyalah untuk hiburan semata, jadi kalian bisa menganggap ini sebagai hal yang positif atau negatif, terserah kalian. Intinya ini buat referensi, koleksi, tambahan, cerita-cerita horor kalian. Oke, let's go. Menara Saidah ini sejarahnya sebelum dikenal dengan nama Menara Saidah, sebenarnya gedung yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini memiliki nama Gedung Grasindo. Nama Menara Saidah sendiri ini diambil dari nama sang pemilik, yakni Saidah Abu Bakar Ibrahim, dan mulai digunakan setelah dilakukan renovasi besar-besaran. Gedung ini awalnya mulai dibangun pada tahun 1995 dan rampung di tahun 1998, tahun di mana terjadi pergantian rezim dari Orde Baru yang selama 32 tahun dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto pada kala itu. Dan gedung ini pun pada saat itu diresmikan dan mulai dipergunakan sebagai gedung perkantoran. Pihak yang membangun Menara Saidah ini adalah PT Hutama Karya dan merupakan gedung tertinggi pertama yang pernah dibangun oleh kontraktor tersebut. Menara Saidah ini sendiri memiliki 28 lantai. PT Hutama Karya kerap dikait-kaitkan dengan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang merupakan putra bungsu dari Presiden Soeharto. Menara Saidah sendiri dibangun dengan konsep arsitektur. Kekhasan gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bergaya Romawi yang secara langsung diterbangkan dari Italia. Sedangkan rancang bangunan interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit-langit bagian lobi yang nuansanya bisa diganti-ganti. Awalnya Menara Saidah ini hanya memiliki 15 lantai, namun kemudian direnovasi dan akhirnya ditambah menjadi 28 lantai keseluruhan. Kantor yang menempati bangunan ini juga bermacam-macam, seperti ada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, beberapa bank swasta, dan juga pernah menjadi tempat acara pertemuan meet and greet untuk artis-artis. Kala itu artis yang menggunakan adalah Inneke Koesherawati. Namun banyak juga cerita-cerita yang mengungkapkan kalau sebenarnya konstruksinya memang agak kurang baik, sehingga waktu itu membuat gedung ini sedikit agak miring dan takutnya membahayakan seluruh gedung dan juga warga-warga yang ada di sekitar gedung. Banyak juga yang menambahkan manajemen gedung ini lumayan buruk, fasilitas lift yang melemban, dan juga harga sewa yang terlalu tinggi. Dilansir dari merdeka.com pada tanggal 26 Mei tahun 2012, mengatakan kalau konstruksi pembangunan yang dilakukan ini dari awal memang sudah buruk. Namun dari pihak pemilik maupun suku dinas pengawasan dan penertiban bangunan tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan. Lalu kemudian penutupan bangunan Saidah pun akhirnya membuat pemutusan kerja atau PHK ini secara sepihak merugikan banyak orang. Karena kala itu ada beberapa ratus karyawan yang di PHK dan sampai sekarang katanya masih ada yang belum mendapatkan pasangan. Dikutip dari berbagai sumber juga dikatakan kalau bangunan ini sudah ditinggalkan dari tahun 2009. Jadi sudah beberapa tahun, berarti sekarang udah sekitar 11 tahun tidak dihuni. Nah, karena hal inilah yang menyebabkan banyak sekali cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat mengenai gedung ini. Desas-desus kejadian mistis juga banyak sekali dialami oleh beberapa orang yang menjaga tempat ini alias
Satpam tempat ini. Lama ditinggalkan membuat si Menara Saidah ini kosong. Kabarnya lantai 3 pada gedung ini telah menjadi sarang dari makhluk halus berkumpul dan mengklaim kalau lantai 3 di menara ini sudah dijadikan istana oleh mereka. Lalu kemudian ada cerita-cerita lagi yang beredar di antara para warga yang hidup di sekitar Menara Saidah ini. Oke, kita akan bahas. Yang pertama, wanita cantik dengan gaun merah. Jadi ketika Menara Saidah ini masih berpenghuni, jadi masih digunakan sebagai kantor dan sebagainya. Si Pak Satpam ini disamperin sama wanita bergaun merah yang minta untuk diantarkan ke lantai 14. Nah, pada saat itu Pak Satpam mengiyakan dan menemani wanita itu menuju ke lantai 14. Namun pada saat di lift, Pak Satpam tiba-tiba saja kehilangan wanita itu. Intinya dia udah gak ada. Katanya jadi seperti itu. Si Satpam ini nganterin si cewek cantik ini ke lantai 14, tapi masih di dalam lift. Si cewek ini udah hilang. Nah, ketika si Satpam ini sadar, tiba-tiba dia pingsan aja. Terus udah ditemuin sama Satpam yang lain yang waktu itu juga ikut berjaga. Yang kedua adalah teriakan dan suara memanggil dari basement. Lagi-lagi Satpam yang diganggu. Jadi waktu itu Pak Satpam lagi berjaga dan bertugas keliling gedung ini. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat riuh. Ada suara orang berteriak, ada suara orang mengobrol di basement gedung ini. Lalu karena penasaran, akhirnya Pak Satpam pun pergi ke basement parkiran. Lalu kemudian melihat bahwa di sana tidak ada siapa-siapa. Jadi di sana memang benar-benar kosong, tapi dia dengan jelas merasakan kalau di sana memiliki hawa yang sangat-sangat penuh dengan orang, tapi sama sekali tidak ada orang. Kemudian dia berniat untuk pergi, namun tiba-tiba saja dia dipanggil oleh sebuah suara dan ada sesuatu yang mencoleknya. Ya tanpa pikir panjang akhirnya si Pak Satpam ini lari lah, ketakutan, orang itu nggak ada siapa-siapa kan. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah keranda jenazah yang misterius. Banyak cerita yang mengatakan kalau sebenarnya Menara Saidah ini dibangun di atas pemakaman atau kuburan, di mana ketika membangun bangunan ini, para jenazah yang berada di pemakaman di mana dikatakan ketika membangun menara ini, para jenazah yang berada di pemakaman tersebut tidak dipindahkan. Astagfirullah. Di mana dikatakan kalau jenazah-jenazah tidak dipindahkan dari pemakaman ini. Dan itulah yang menjadi keyakinan warga bagaimana Menara Saidah bisa berhantu sampai sekarang. Waktu itu juga ada kesaksian yang mengatakan bahwa Pak Satpam melihat sendiri secara langsung di Menara Saidah, di tepatnya di lantai 3 terdapat sebuah keranda misterius yang berada di sana. Jadi Pak Satpam pun juga heran bagaimana ada keranda di lantai 3 sementara waktu itu gedung Menara Saidah masih aktif digunakan sebagai perkantoran. Lalu kemudian yang keempat adalah lampu yang menyala dan mati sendiri. Jadi ketika gedung Saidah ini sudah ditinggalkan berapa lama, ada warga sekitar yang sempat lewat di depan gedung ini melihat dan menyaksikan sendiri bahwa ada salah satu ruangan yang berada di salah satu lantai tiba-tiba lampunya menyala, lalu mati dan menyala lagi. Padahal jelas-jelas gedung itu sudah tidak digunakan dan juga tidak mungkin ada orang di situ karena memang di situ sudah gelap gulita dari beberapa tahun dan sama sekali tidak ada penerangan yang diberikan, tidak pernah ada lampu yang dinyalakan juga. Jadi itu merupakan salah satu kejadian nyata yang disaksikan oleh warga sekitar yang ketika itu lewat di depan Menara Saidah ini. Dan yang kelima adalah lift yang lambat. Ketika Menara Saidah ini sendiri masih sempat beroperasi, jadi liftnya ini memang terkenal sangat lambat sekali, tidak seperti lift-lift pada umumnya. Jadi ini memang sangat mengganggu aktivitas perkantoran yang terjadi di situ. Nah, karena mungkin lift ini sangat lambat, padahal konstruksi pembangunan lift sendiri itu dikatakan juga sudah cukup baik.
akhirnya mereka mencoba untuk mendatangkan orang pintar, dan orang pintar itu mengatakan kalau lift ini memang sebenarnya ada penghuninya. Tapi orang pintar itu juga sudah melakukan pengusiran terhadap si makhluk halus tersebut. Namun setelah makhluk halus itu katanya sudah diusir, lift tetap berjalan lambat. Nah, itu tadi teman-teman sedikit cerita aku tentang Menara Saidah. Mungkin kalian juga tahu tentang Menara Saidah, apalagi buat kalian teman-teman yang berada di Jakarta Selatan mungkin tahu banget tentang ini. Aku orang yang jauh sekali tempat tinggal aku dari sana, so aku juga nggak terlalu yakin dan nggak terlalu tahu. Jadi anggap aja ini cuman sebagai referensi cerita aja. Kalau kalian punya pengalaman tentang Menara Saidah ini atau mungkin fakta-fakta menarik yang ada di Menara Saidah ini, kalian bisa tulis komentar di bawah. Nanti aku akan baca, so pasti aku akan baca. Terus aku juga minta kalian untuk jangan lupa subscribe channel aku, juga klik tombol notifikasi loncengnya. Jangan lupa nanti kalian juga harus like dan kasih komen yang positif supaya kita selalu dikasih hidup yang positif. Oke, segitu aja cerita dari aku. Sampai jumpa besok lagi di cerita-cerita horor aku berikutnya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dah. Nah, ini lumayan misterius nih, ini lumayan nakutin nih.